warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Yulisasari. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pemanfaatan Sastra Anak sebagai Media Pertumbuhan Budi Pekerti. Yang pertama ada latar belakang. Dalam jurnal ini membahas kekhawatiran terhadap dampak budaya luar yang negatif pada anak-anak akibat perkembangan teknologi. Nah, di era modern ini, kemajuan teknologi membuat informasi dari berbagai belahan dunia mudah diakses, termasuk budaya luar. Tidak semua budaya luar cocok dengan nilai-nilai budaya kita. Akibatnya, banyak anak-anak baik di kota maupun di desa mengalami perubahan perilaku yang kurang baik. Kemudian, penulis menyoroti menurunnya nilai-nilai kesantunan dan moralitas, seperti tidak mencium tangan orang tua atau kurangnya penggunaan bahasa santun. Banyak anak zaman sekarang yang mengabaikan mencium tangan orang tua saat ingin berangkat ke sekolah ataupun pergi main keluar, itu jarang, atau mungkin sudah banyak yang meninggalkan kesantunan-kesantunan seperti itu karena pengaruh dari luar seperti yang lainnya. Nah, kemudian kurangnya penggunaan bahasa santun. Banyak anak zaman sekarang itu menggunakan bahasa yang setara untuk orang tua ataupun teman sebayanya. Nah, mereka tidak membedakan antara bahasa yang santun seperti apa untuk berbicara dengan orang tua ataupun berbicara dengan teman yang sebayanya, begitu. Nah, kemudian penulis menekankan pentingnya pendidikan karakter, terutama budi pekerti, melalui jalur pendidikan formal, karena pelajaran agama dan PKN dirasa belum cukup efektif. Nah, sastra anak diajukan sebagai alternatif yang kaya nilai moral dan budaya. Sastra anak ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan yang menyenangkan. Nah, di dalam cerita-cerita anak itu kan terdapat banyak nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, empati, dan kebaikan hati. Melalui cerita, anak-anak bisa belajar tanpa merasa digurui dan secara perlahan akan menyerap nilai-nilai moral dan budaya yang baik. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan teoristik seperti teori sastra anak, teori budi pekerti, dan teori nilai perkembangan anak dalam sastra. Nah, yang pertama ada teori sastra anak. Teori sastra anak ini adalah media edukatif yang kuat karena menyampaikan nilai-nilai secara halus dan menyenangkan. Yang kedua yaitu teori budi pekerti. Nah, teori budi pekerti ini mengandung nilai yang dapat ditanamkan melalui kegiatan membaca dan mendongeng. Dan yang terakhir, teori nilai dan perkembangan anak dalam sastra. Sastra anak ini mengandung nilai intrinsik dan ekstrinsik yang membantu perkembangan bahasa, kognitif, kepribadian, dan sosial anak, serta meningkatkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kecerdasan emosional, dan meningkatkan kecerdasan spiritual agar seimbang. Kemudian yaitu tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk menjelaskan dan menguatkan peran penting sastra anak sebagai media dalam penanaman budi pekerti pada siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Penulis ingin menunjukkan bahwa melalui karya sastra, nilai-nilai moral, budaya, dan religius dapat ditanamkan secara efektif. Misalnya, dalam cerita anak yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Siswa tidak hanya menikmati cerita tentang kecerdikan si kancil, tetapi juga bisa belajar tentang pentingnya akal sehat, tidak menyalahgunakan kecerdikan untuk menipu, serta menghormati sesama makhluk hidup. Atau dalam puisi anak yang menceritakan kasih sayang ibu, siswa bisa belajar menghargai dan berbakti kepada orang tua. Cerita-cerita seperti ini secara halus membentuk karakter positif seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan religius. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Jurnal ini termasuk tulisan konseptual atau kajian pustaka, bukan penelitian lapangan. Metodenya bersifat deskriptif kualitatif dengan mengacu pada berbagai literatur dan pandangan para ahli seperti Santoso Nurgiantoro, Edraswara, dan Lukens, serta kebijakan pendidikan dari pemerintah, misalnya program penumbuhan budi pekerti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Dalam jurnal ini, kita dapat belajar banyak dari sastra anak. Sastra anak memberikan manfaat besar bagi perkembangan budi pekerti. Yang pertama, mengembangkan bahasa, imajinasi, kognitif, dan kepribadian sosial anak. Mengembangkan bahasa, imajinasi, kognitif, dan kepribadian sosial anak berarti membantu anak tumbuh secara menyeluruh. Anak belajar berkomunikasi dengan baik, berpikir kreatif, memahami dan memecahkan masalah, serta membentuk sikap sosial seperti empati dan kerjasama. Semua ini penting untuk membentuk pribadi anak yang cerdas dan berkarakter. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, empati, dan spiritualitas. Anak diajarkan untuk berkata jujur, berusaha dengan sungguh-sungguh, peduli pada orang lain, serta mengenal nilai-nilai keagamaan dan makna hidup. Yang terakhir yaitu dongeng dan cerita, menjadi media ampuh yang menghibur sekaligus mendidik anak. Dongeng dan cerita merupakan media yang efektif karena mampu menghibur anak sambil menyampaikan pesan moral. Anak belajar nilai-nilai kehidupan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sastra anak tidak hanya memiliki manfaat besar bagi perkembangan budi pekerti, tetapi juga sastra memperkaya pemahaman anak terhadap kompleksitas hidup, mendorong empati dan kebijaksanaan. Kemudian, sastra berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia ideal yang memuat nilai-nilai kehidupan. Dan yang terakhir, penggunaan sastra sebagai media pengajaran di sekolah dan keluarga dinilai penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Baik, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa sebagai bahan belajar untuk kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.